Apakah Anda menyadari bahwa pikiran pertama yang muncul saat Anda bangun dapat memengaruhi seluruh hari Anda? Momen ketika Anda membuka mata memiliki kekuatan yang lebih besar daripada yang Anda bayangkan. Pada saat itu, pikiran Anda berada dalam keadaan siap untuk dibentuk, menerima arahan yang akan memengaruhi emosi, keputusan, dan energi Anda. Jika pada saat tersebut Anda memberikan ruang bagi keluhan, keraguan, atau ketakutan, Anda akan menghabiskan sisa hari Anda dengan pemrograman tersebut. Namun, jika Anda memilih untuk berbicara dengan jelas, tegas, dan penuh kekuatan, hari Anda akan berubah secara signifikan. Ini bukanlah sihir, melainkan hasil dari fokus yang tepat. Hari ini, saya ingin menunjukkan kepada Anda apa yang sebaiknya diucapkan kepada pikiran Anda saat bangun tidur agar Anda dapat mengambil kendali penuh dan mulai menjalani hidup dengan tujuan sejak detik pertama. Sebelum kita mulai, saya ingin Anda menuliskan di kolom komentar kalimat ini. Hari ini saya bangun dengan kekuatan. Saya adalah seorang stoik. Lakukanlah sekarang, karena dengan menuliskannya, Anda tidak hanya meninggalkannya di video, tetapi juga merekamnya dalam bawah sadar Anda dan menjadikannya komitmen kepada diri sendiri. Kalimat tersebut akan berfungsi sebagai perintah langsung bagi pikiran Anda, cara untuk memprogram ulang dari dalam agar hari Anda benar-benar berubah. Tulis dengan keyakinan sebagai sebuah pernyataan mengenai siapa Anda pilih untuk menjadi. Pernyataan pertama, hari ini saya bangun dengan kesadaran dan mengendalikan pikiran saya. Ketika Anda membuka mata di pagi hari, Anda memiliki dua pilihan, membiarkan hari menyeret Anda atau mengambil kendali sejak detik pertama. Banyak orang hidup dalam mode otomatis, bereaksi terhadap apa yang terjadi di luar, tanpa menyadari bahwa setiap pagi adalah kesempatan untuk mengarahkan pikiran, dan dengan demikian hidup Anda. Oleh karena itu, mendeklarasikan dengan kuat. Hari ini saya bangun dengan kesadaran dan mengendalikan pikiran saya. Bukanlah sekadar kalimat, tetapi merupakan tindakan kekuatan. Ini adalah cara untuk memberikan jangkar pada pikiran Anda, mengingatkan bahwa Anda memutuskan bagaimana merasa, bagaimana bertindak, dan kemana harus pergi. Ketika Anda melakukan pernyataan ini saat bangun, Anda mengirimkan perintah langsung kepada bawah sadar Anda. Pikiran Anda terbangun dengan jelas, bukan dalam keadaan bingung, dengan tujuan, bukan terpecah. Ini seperti menghidupkan mesin dengan arah yang jelas. Anda tidak lagi bergantung pada apa yang terjadi di luar, pada pesan, media sosial, atau pendapat orang lain, melainkan pada apa yang Anda pilih di dalam diri Anda. Perbedaan ini dapat mengubah kualitas hari Anda secara keseluruhan. Luangkan waktu 5 menit untuk menjawab secara mental 3 pertanyaan sederhana. Bagaimana saya ingin merasa hari ini? Apa yang ingin saya capai? Siapa saya memilih untuk menjadi di hari ini? Pertanyaan-pertanyaan ini berfungsi untuk memprogram ulang fokus Anda. Jika Anda memilih untuk merasa damai, pikiran Anda akan mencari kedamaian. Jika Anda memilih untuk maju, pikiran Anda akan mencari cara untuk berkembang. Jika Anda memilih disiplin, tubuh dan tindakan Anda akan selaras dengan keputusan tersebut. Apa yang Anda nyatakan dan perkuat di pagi hari berfungsi sebagai kompas tak terlihat yang membimbing keputusan Anda. Yang terpenting adalah melakukannya dengan keyakinan. Jangan ucapkan seperti desahan kosong. Ucapkan dengan kuat, seolah-olah hidup Anda bergantung padanya. Karena sebenarnya, hidup Anda bergantung pada bagaimana Anda memilih untuk memulai hari. Energi awal ini menentukan ritme pikiran Anda, dan pikiran Anda menentukan ritme tindakan Anda. Mengulangi pernyataan ini adalah pengingat bagi diri Anda bahwa Anda memiliki kendali, bahwa Anda bukan korban dari keadaan, melainkan pencipta arah hidup Anda sendiri. Hindari mengambil ponsel atau terjebak dalam distraksi sebelum menyelesaikan ritual ini. Jika yang pertama Anda lakukan saat bangun adalah melihat media sosial, pikiran Anda memulai hari dengan diprogram oleh orang lain. Sebaliknya, jika yang pertama Anda lakukan adalah menegaskan diri sebagai pemilik pikiran Anda memulai hari dengan kebebasan. Jangan biarkan suara eksternal menentukan fokus Anda. Putuskan sendiri suara mana yang akan diutamakan.
Seiring waktu, kebiasaan ini akan mengubah identitas Anda. Anda akan beralih dari seseorang yang reaktif menjadi seseorang yang proaktif. Anda akan berhenti merasa bahwa hari-hari adalah pengulangan tanpa makna dan mulai hidup dengan niat. Yang terpenting, Anda membangun kepercayaan bahwa apapun yang terjadi di luar sana, di dalam diri Anda selalu memiliki kekuatan untuk memutuskan bagaimana menghadapinya. Latihan sederhana ini menjadi pengingat harian tentang otonomi Anda, karena bukan tentang mengendalikan dunia, tetapi tentang mengendalikan cara Anda memilih untuk menghadapinya. Ketika Anda menguasai pikiran Anda sejak fajar, tidak ada tantangan yang dapat menjatuhkan Anda dengan mudah karena Anda telah memilih siapa diri Anda sebelum pertempuran hari dimulai. Menurut ajaran Stoicisme, satu-satunya hal yang benar-benar berada di bawah kendali kita adalah pikiran dan keputusan kita. Para Stoik mengajarkan bahwa kita tidak dapat memilih peristiwa, tetapi kita dapat memilih cara menafsirkannya. Dengan mendeklarasikan, saat bangun. Hari ini saya bangun dengan kesadaran dan mengendalikan pikiran saya. Anda sedang mempraktikkan prinsip tersebut. Anda selaras dengan ide Stoik bahwa kebebasan sejati tidak bergantung pada hal-hal eksternal, tetapi pada penguasaan internal. Setiap hari Anda memilih untuk memulai dengan kesadaran, Anda memilih untuk memulai dengan kekuatan. Jadikan pernyataan ini sebagai ritual yang tak tergoyahkan, dan Anda akan melihat bagaimana hidup Anda mulai teratur dari dalam keluar. Karena siapa yang menguasai pikirannya saat fajar juga menguasai arah seluruh harinya. Pernyataan kedua, saya menciptakan hidup saya sendiri. Saya satu-satunya yang bertanggung jawab atas hasil saya. Setiap pagi ketika Anda bangun, Anda memiliki di tangan Anda kemungkinan untuk mengingatkan diri Anda bahwa Anda adalah arsitek hidup Anda. Bukan keadaan eksternal, bukan orang-orang di sekitar Anda, bukan keberuntungan yang menentukan masa depan Anda. Itu adalah Anda dan keputusan Anda. Oleh karena itu, deklarasikan dengan kuat. Saya menciptakan hidup saya sendiri. Saya satu-satunya yang bertanggung jawab atas hasil saya. Ini adalah tindakan kekuatan, komitmen kepada diri sendiri untuk berhenti mencari penyebab di luar dan mengambil tanggung jawab yang memberi Anda kebebasan. Ketika Anda mengulangi pernyataan ini, Anda membebaskan diri dari alasan. Kalimat-kalimat seperti, "Saya tidak punya kesempatan, orang lain yang salah, atau hidup ini tidak adil," berhenti memiliki kekuasaan atas Anda, karena kebenarannya adalah bahwa alasan tersebut hanya berfungsi untuk menyerahkan kendali Anda kepada hal-hal eksternal. Namun, ketika Anda memilih untuk bertanggung jawab, Anda berhenti menjadi korban dan menjadi pencipta. Ini tidak berarti bahwa segala sesuatunya akan mudah. Ini berarti pikiran Anda akan diprogram untuk menemukan solusi alih-alih rintangan. Lakukan ritual ini saat bangun. Ucapkan dengan keyakinan, bukan sebagai desahan kosong, tetapi dengan energi seseorang yang tahu bahwa setiap kata adalah perintah kepada bawah sadar. Rasakan dalam tubuh Anda. Visualisasikan bahwa Anda mengambil kendali atas hari Anda, dan bahwa setiap tindakan akan menjadi konfirmasi kebenaran tersebut. Karena ini bukan tentang mengatakannya sekali, tetapi tentang menghidupkannya dalam setiap keputusan, dalam setiap pilihan yang Anda buat, dari pagi hingga malam. Latihan yang kuat adalah menulis daftar alasan yang sering Anda gunakan. Mungkin Anda berkata pada diri sendiri, "Saya tidak punya waktu, saya tidak tahu bagaimana memulai, atau sudah terlambat untuk saya." Sekarang lawan dengan keputusan yang memberdayakan. "Saya tidak punya waktu" berubah menjadi, "Saya mengatur jadwal saya." "Saya tidak tahu bagaimana memulai" menjadi, "Saya belajar dan memulai dengan apa yang saya tahu." Sudah terlambat untuk saya, berubah menjadi, "Hari ini adalah hari terbaik untuk memulai." Dengan melakukannya, Anda mulai melatih pikiran Anda untuk menggantikan batasan dengan kemungkinan. Setiap kali Anda mengambil tanggung jawab, Anda menyadari bahwa hidup Anda tidak bergantung pada keberuntungan atau apa yang orang lain lakukan, tetapi pada apa yang Anda putuskan untuk lakukan dengan apa yang Anda miliki. Ini adalah pembebasan,
karena Anda tidak lagi menunggu seseorang untuk menyelamatkan Anda. Anda menyelamatkan diri sendiri dengan setiap tindakan yang Anda pilih untuk lakukan. Itulah otonomi sejati. Membangun kebahagiaan Anda tanpa bergantung pada validasi atau kendali orang lain. Hasilnya adalah pemberdayaan yang tulus. Anda bergerak dengan lebih percaya diri, mengambil keputusan proaktif, dan menghadapi hidup dengan mentalitas pencipta. Masalah tidak menghilang, tetapi Anda tidak lagi dikalahkan karena Anda memahami bahwa selalu ada sesuatu yang ada di tangan Anda, meskipun itu adalah cara Anda merespons, dan setiap respons yang sadar menjadi satu batu bata lagi dalam membangun hidup yang Anda inginkan. Menurut Stoicisme, mengambil tanggung jawab penuh atas hidup Anda adalah salah satu prinsip terkuat. Para Stoik mengajarkan bahwa hal-hal eksternal berada di luar kendali kita, tetapi keputusan kita selalu milik kita. Tidak ada gunanya menyalahkan keberuntungan atau orang lain, karena satu-satunya hal yang benar-benar dapat Anda kendalikan adalah diri Anda sendiri. Mengambil tanggung jawab itu bukanlah beban, tetapi hak istimewa. Hak istimewa untuk memutuskan siapa Anda dan bagaimana Anda hidup, tanpa bergantung pada apa yang tidak dapat Anda kendalikan. Jadi ulangi setiap pagi dengan kuat. Saya menciptakan hidup saya sendiri. Saya satu-satunya yang bertanggung jawab atas hasil saya. Jadikan kalimat itu sebagai bendera Anda dan pengingat konstan. Dan ketika hidup menghadapkan Anda pada tantangan, jangan bertanya, "Mengapa ini terjadi pada saya?" Tanyakan pada diri Anda, "Apa yang akan saya lakukan dengan ini?" Itulah mentalitas yang mengubah takdir. Karena kekuatan selalu ada di dalam diri Anda. Anda hanya perlu mengingatnya dan menghadapinya dengan keberanian. Pernyataan ketiga, saya mengagumi, menghormati, dan memberkati kekayaan dan kesuksesan orang lain. Ketika Anda memilih untuk mengucapkan dengan keyakinan, saya mengagumi, menghormati, dan memberkati kekayaan dan kesuksesan orang lain, Anda mengambil langkah kuat untuk membebaskan diri dari kecemburuan dan kebencian yang seringkali membatasi hidup. Karena apa yang Anda kritik atau tolak pada orang lain, pikiran Anda secara tidak sadar memblokirnya untuk Anda. Jika Anda merasa cemburu pada mereka yang makmur, Anda memberitahu bawah sadar Anda bahwa kesuksesan adalah sesuatu yang negatif, dan kemudian Anda menyabotase diri sendiri setiap kali Anda mencoba mencapainya. Namun, ketika Anda memutuskan untuk memberkati kesuksesan orang lain, pikiran Anda memahami bahwa kelimpahan juga mungkin untuk Anda. Bahwa kekayaan dan pencapaian adalah ruang di mana semua orang dapat tumbuh tanpa mengambil apapun dari siapapun. Setiap pagi saat bangun, ulangi pernyataan tersebut. Jangan lakukan secara mekanis. Lakukan dengan rasa syukur, dengan emosi seseorang yang memahami bahwa alam semesta itu luas dan bahwa peluang itu tidak terbatas. Ketika Anda memberkati kesuksesan orang lain, Anda membebaskan diri dari rantai tak terlihat yang hanya menghasilkan frustrasi. Anda terhubung dengan ide bahwa jika orang lain berhasil, itu juga dapat menginspirasi Anda untuk membangun jalan Anda sendiri alih-alih terjebak dalam perbandingan. Latihan praktis adalah menulis 3 orang sukses yang Anda kagumi. Tidak masalah jika Anda mengenal mereka secara pribadi, atau jika mereka adalah tokoh terkenal di dunia. Di samping setiap nama, catat 1 kualitas yang ingin Anda tiru. Disiplin, visi, keberanian, ketekunan. Dengan melakukan ini, pikiran Anda berhenti melihat mereka sebagai pesaing dan mulai melihat mereka sebagai guru. Ketika Anda mengambil kualitas dari orang-orang yang Anda kagumi, Anda mulai membangun kebiasaan yang mengarah pada hasil serupa. Kecemburuan mencuri energi, sementara rasa syukur mengalihkannya. Jika Anda menghabiskan hidup membandingkan diri dengan orang lain dan merasakan kebencian, setiap langkah menjadi lebih berat. Namun, jika Anda memilih untuk terinspirasi oleh orang lain, jalan Anda menjadi lebih ringan, lebih memotivasi, dan penuh kemungkinan. Anda tidak perlu orang lain kalah agar Anda menang. Anda tidak perlu orang lain jatuh agar Anda naik. Hidup bukanlah kompetisi terbatas, melainkan ruang kelimpahan di mana ada tempat untuk semua yang bersedia bekerja untuk pertumbuhan mereka. Ketika Anda mengucapkan pernyataan,
Saya mengagumi, menghormati, dan memberkati kekayaan dan kesuksesan orang lain. Anda melatih pikiran bawah sadar Anda. Anda memberi instruksi untuk menerima bahwa kelimpahan itu baik, bahwa kesuksesan adalah sesuatu yang layak, dan bahwa itu juga tersedia untuk Anda. Dan sedikit demi sedikit, Anda mulai bertindak dari mentalitas itu. Anda mencari peluang alih-alih alasan. Anda bekerja dengan lebih fokus alih-alih menyerah. Yang terpenting, Anda membangun hidup yang bebas dari kebencian. Ini bukan hanya tentang uang, tetapi tentang mentalitas pertumbuhan. Karena kekayaan tidak hanya ada dalam finansial, tetapi juga dalam cara Anda hidup, dalam kualitas hubungan Anda, dalam ketenangan pikiran Anda, dan dalam kepuasan atas pencapaian Anda. Mengagumi dan memberkati kekayaan serta kesuksesan orang lain menempatkan Anda dalam frekuensi kelimpahan yang menarik, lebih banyak hal yang sama ke dalam hidup Anda. Menurut Stoicisme, membandingkan diri dengan orang lain dari kecemburuan adalah pemborosan energi, karena Anda mengalihkan perhatian Anda pada apa yang tidak Anda kendalikan. Para Stoik mengajarkan bahwa Anda harus fokus pada kebajikan Anda sendiri dan kemajuan Anda sendiri tanpa terjebak oleh apa yang dimiliki atau dicapai orang lain. Mengagumi alih-alih merasa cemburu adalah cara untuk mempraktikkan kebajikan karena Anda mengakui kebaikan pada orang lain dan menggunakannya sebagai inspirasi untuk tumbuh sendiri. Jadi setiap hari ulangi pernyataan ini, jadikan milik Anda, dan perhatikan bagaimana perspektif Anda berubah. Di mana sebelumnya ada perbandingan, sekarang akan ada inspirasi. Di mana sebelumnya ada kritik, sekarang akan ada rasa syukur. Dan di mana sebelumnya Anda melihat batasan, sekarang Anda akan melihat kelimpahan, karena dengan memberkati kesuksesan orang lain, Anda menyiapkan hati dan pikiran Anda untuk menerima kesuksesan Anda sendiri. Pernyataan keempat, saya lebih besar dari masalah apapun. Setiap tantangan membuat saya lebih kuat. Ketika Anda bangun, ucapkan dengan keyakinan, saya lebih besar dari masalah apapun. Setiap tantangan membuat saya lebih kuat. Pernyataan tersebut bukanlah kalimat indah, tetapi pengingat bahwa Anda tidak di sini untuk dihancurkan oleh kesulitan, tetapi untuk tumbuh melalui mereka. Masalah tidak datang untuk menghancurkan Anda. Mereka datang untuk melatih Anda. Setiap rintangan yang Anda hadapi adalah kesempatan yang disamarkan. Gym tak terlihat yang memperkuat karakter, pikiran, dan jiwa Anda. Pikirkan tentang momen-momen tersulit yang pernah Anda alami. Pada saat itu, mereka tampak seperti gunung yang tidak mungkin untuk didaki. Tetapi setelah mengatasinya, Anda menemukan kekuatan dalam diri Anda yang tidak Anda ketahui ada. Ini berarti bahwa masalah tidak mendefinisikan Anda. Mereka memoles Anda. Mereka adalah pahat yang menghilangkan bagian-bagian lemah dari Anda untuk mengungkapkan versi terbaik dari hidup Anda. Ketika Anda mengadopsi mentalitas ini, Anda berhenti takut pada masalah dan mulai bersyukur kepada mereka, karena Anda tahu bahwa setiap tantangan membawa hadiah pertumbuhan. Pilih satu masalah saat ini yang Anda hadapi dan tuliskan. Sekarang pikirkan 3 tindakan konkret yang dapat Anda lakukan untuk menghadapinya. Mungkin Anda tidak akan menyelesaikan semuanya sekaligus, tetapi setiap tindakan adalah sinyal bagi pikiran Anda bahwa Anda memegang kendali, bahwa Anda tidak terhenti. Praktik sederhana ini mengingatkan Anda bahwa Anda bukan korban masalah Anda. Anda adalah pemimpin hidup Anda, dan seorang pemimpin bertindak bahkan dengan ketakutan, bahkan tanpa jaminan. Ulangi pernyataan ini juga sebelum tidur. Lakukan dengan merasakan kekuatan pribadi Anda, terhubung dengan keyakinan bahwa tidak ada rintangan yang lebih besar dari kemampuan Anda untuk menghadapinya. Dengan cara ini, Anda memprogram bawah sadar Anda untuk bekerja pada solusi saat Anda beristirahat. Keesokan harinya, Anda akan bangun dengan lebih jelas dan percaya diri, karena pikiran Anda sudah terlatih untuk melihat peluang di mana orang lain hanya melihat rintangan. Ketika Anda mengatakan, saya lebih besar dari masalah apapun, itu tidak berarti bahwa masalah akan menghilang. Itu berarti bahwa Anda mengubah hubungan yang Anda miliki dengan mereka. Anda tidak lagi melihat mereka sebagai dinding yang menghentikan Anda,
tetapi sebagai langkah yang mengangkat Anda. Dalam transformasi mental itu terletak ketahanan Anda. Karena ketahanan bukanlah tidak jatuh, tetapi bangkit lebih kuat setiap kali. Dengan praktik harian ini, mentalitas Anda menguat. Anda mulai berjalan dengan sikap yang berbeda, dengan lebih tenang dan lebih tegas. Hidup berhenti terasa seperti sekumpulan tragedi, dan mulai terasa seperti pelatihan konstan untuk kebesaran Anda. Setiap kali Anda mengatasi tantangan, Anda membuktikan kepada diri sendiri bahwa Anda bisa lebih banyak, dan keyakinan itu menjadi mesin tak terhentikan yang mendorong Anda ke depan. Menurut Stoicisme, bukan kesulitan yang menentukan hidup kita, tetapi bagaimana kita menghadapinya. Para Stoik mengajarkan bahwa rintangan adalah bagian alami dari jalan, dan kita harus menerimanya sebagai guru. Marcus Aurelius menulis, "Apa yang menghalangi jalan menjadi jalan?" Ini berarti bahwa kita tidak boleh melarikan diri dari masalah, tetapi memeluknya sebagai kesempatan untuk melatih kebajikan, disiplin, dan kekuatan batin kita. Jadi setiap pagi dan malam, ulangi dengan tegas. Saya lebih besar dari masalah apapun. Setiap tantangan membuat saya lebih kuat. Jadikan itu perisai dan pedang Anda. Tulis, rasakan, jalani, karena masalah akan terus datang, tetapi Anda tidak akan lagi menjadi orang yang sama. Anda akan menjadi lebih kuat, lebih tangguh, dan lebih sadar bahwa di dalam diri Anda terdapat kekuatan yang tidak bisa dikalahkan oleh apapun dari luar. Selalu ingat, bukan ukuran masalah yang penting, tetapi ukuran sikap Anda. Jika Anda memilih untuk tumbuh dengan setiap tantangan, hidup Anda akan berubah menjadi kesaksian ketahanan dan kekuatan. Pernyataan kelima, perhatian saya adalah superpower saya. Ketika Anda bangun setiap pagi dan menyatakan dengan tegas, perhatian saya adalah superpower saya, Anda mengingatkan pikiran Anda bahwa sumber daya paling berharga yang Anda miliki bukanlah waktu, bukan uang, tetapi kemampuan Anda untuk memfokuskan energi Anda pada apa yang benar-benar penting. Kita hidup di era di mana distraksi bersaing untuk mencuri perhatian Anda. Dan jika Anda tidak memutuskan dengan sadar kemana harus mengarahkan perhatian Anda akan menghabiskannya untuk hal-hal yang tidak memberikan nilai pada hidup Anda. Setiap notifikasi, setiap pesan, setiap pikiran yang terpecah adalah seperti pencuri diam yang mencuri bagian dari masa depan Anda. Ketika Anda memahaminya, Anda menyadari bahwa perhatian Anda seperti mata uang yang Anda investasikan setiap saat. Jika Anda menghabiskannya untuk hal-hal sepele, hasilnya akan kosong. Namun, jika Anda menginvestasikannya pada hal-hal yang esensial, hidup Anda akan berkembang. Menyatakan bahwa perhatian Anda adalah superpower, Anda adalah komitmen untuk melindunginya seolah-olah itu adalah emas, karena tanpa fokus, tidak ada kemajuan yang nyata, hanya gerakan tanpa arah. Mulailah setiap hari dengan mengidentifikasi 3 tugas kunci yang benar-benar mendekatkan Anda pada tujuan Anda. Saya tidak berbicara tentang daftar yang tidak ada habisnya. Saya berbicara tentang hal-hal yang esensial. Sambil mengulangi pernyataan Anda, visualisasikan diri Anda menyelesaikan 3 tindakan itu dengan sukses. Rasakan kepuasan yang diantisipasi dari pencapaian tersebut, karena emosi itu memprogram pikiran Anda untuk bekerja sesuai. Ketika pikiran Anda selaras, tubuh dan keputusan Anda mengikuti arah yang sama. Lakukan ritual perlindungan. Jauhkan perangkat elektronik dari Anda setidaknya selama 10 menit pertama pagi Anda. Jangan mulai dengan memberikan superpower Anda kepada media sosial, berita, atau agenda orang lain. Beberapa menit awal ini adalah sakral karena menetapkan nada untuk hari itu. Gunakan waktu ini untuk fokus, untuk menegaskan diri, dan untuk mengarahkan energi Anda ke arah yang benar-benar ingin Anda bangun. Ketika Anda melakukan ini secara konsisten, Anda mulai melihat perubahan yang mendalam. Produktivitas Anda melonjak, bukan karena Anda melakukan lebih banyak, tetapi karena Anda melakukan lebih baik. Anda berhenti merasa bekerja tanpa arah dan mulai mengalami kepuasan dalam kemajuan yang benar-benar penting. Kejelasan mental Anda meningkat karena Anda tidak lagi terjebak dalam kebisingan, tetapi belajar mendengarkan tujuan Anda. Kebiasaan ini juga memperkuat otonomi Anda.
Anda tidak lagi hidup sebagai budak dari tuntutan eksternal, tetapi Anda memilih dengan sengaja di mana Anda menempatkan fokus Anda. Ketika Anda belajar untuk memilih, Anda menemukan bahwa Anda dapat hidup lebih ringan, dengan lebih sedikit kecemasan dan lebih banyak makna. Perhatian Anda berhenti menjadi sumber daya yang terbuang dan menjadi kekuatan yang memandu Anda menuju versi terbaik dari diri Anda. Perhatian juga merupakan dasar dari kehadiran. Ketika Anda mendengarkan dengan sungguh-sungguh, ketika Anda bekerja dengan fokus, ketika Anda menikmati tanpa distraksi, Anda menyadari bahwa Anda tidak perlu 1000 hal untuk merasakan kepenuhan. Anda hanya perlu sepenuhnya ada di sana. Tingkat kehadiran itu adalah yang melipat gandakan kualitas hidup Anda dan hubungan Anda. Disitulah Anda menemukan bahwa ini bukan hanya tentang produktivitas, tetapi tentang kualitas hidup. Menurut Stoicisme, apa yang Anda putuskan untuk diperhatikan menentukan hidup Anda. Para Stoik mengajarkan bahwa kita tidak boleh membiarkan hal-hal sepele mencuri energi kita, tetapi fokus pada apa yang berada di bawah kendali kita. Pikiran kita, tindakan kita, dan keputusan kita. Melindungi perhatian adalah, dari sudut pandang ini, tindakan kebajikan, karena menjauhkan Anda dari penyebaran dan menjaga Anda terfokus pada yang esensial. Jadi setiap pagi ingatlah dengan tegas, perhatian saya adalah superpower saya. Jadikan pernyataan ini perisai Anda terhadap distraksi dan kompas Anda menuju yang penting. Karena ketika Anda mengontrol perhatian Anda mengontrol hidup Anda. Dan di dunia yang hidup dalam penyebaran, siapa yang berhasil fokus menjadi benar-benar tak terhentikan? Seseorang yang mengubah setiap menit menjadi langkah mantap menuju impian mereka. Pernyataan ke-6. Saya bersyukur atas semua berkah dalam hidup. Setiap pagi, ketika Anda mengucapkan dengan keyakinan, saya bersyukur atas semua berkah dalam hidup, Anda melatih pikiran Anda untuk fokus pada apa yang Anda miliki dan bukan pada apa yang kurang. Rasa syukur jauh lebih dari sekadar gerakan yang indah. Ini adalah cara hidup, kebiasaan yang mengubah persepsi Anda tentang kenyataan. Ketika Anda bersyukur, perhatian Anda berpindah dari kekurangan ke kelimpahan, dan dengan itu, energi Anda meningkat. Apa yang sebelumnya tampak tidak cukup mulai terasa seperti hadiah, dan apa yang sebelumnya tampak rutin mulai memiliki kilau baru. Sangat mudah untuk terjebak dalam keluhan, dalam apa yang tidak berfungsi, dalam apa yang kurang atau dalam apa yang belum tiba, tetapi sikap tersebut hanya memberi makan frustrasi dan menjauhkan Anda dari kedamaian. Sebaliknya, ketika Anda melatih pikiran Anda untuk bersyukur, Anda menemukan bahwa selalu ada sesuatu untuk disyukuri. Napas Anda, hari baru, orang-orang di sekitar Anda, kesempatan untuk mencoba sekali lagi. Dan perubahan fokus sederhana itu mengubah cara Anda menghadapi tantangan. Jadikan rasa syukur sebagai ritual harian. Mulailah dengan menyatakan pernyataan Anda saat bangun. Saya bersyukur atas semua berkah dalam hidup. Jangan katakan secara otomatis. Rasakan. Pikirkan setidaknya 3 hal yang dapat Anda syukuri pada saat itu. Mungkin tempat tidur Anda, kesehatan Anda, keluarga Anda, atau hanya kesempatan untuk membuka mata. Ketika Anda bersyukur dengan sadar, hari Anda mulai dengan getaran yang berbeda, lebih ringan, lebih optimis, dan lebih kuat. Jurnal rasa syukur adalah alat praktis lainnya. Luangkan beberapa menit setiap hari untuk menulis apa yang Anda hargai. Itu tidak harus menjadi hal-hal besar. Terkadang yang paling kecil adalah yang paling dalam. Senyuman, percakapan, pembelajaran, pencapaian minimal yang mendekatkan Anda pada tujuan Anda. Saat Anda menulisnya, pikiran Anda mencatatnya dengan lebih kuat dan terbiasa mengenali hal positif di tengah rutinitas sehari-hari. Ketika Anda mengulangi kebiasaan ini, Anda menemukan bahwa bahkan masalah dapat dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Alih-alih bertanya, "Mengapa ini terjadi pada saya?" Anda mulai bertanya, "Apa yang bisa saya pelajari dari ini?" Dan dengan bersyukur atas pelajaran di balik setiap kesulitan, ketahanan Anda semakin kuat. Rasa syukur tidak menghilangkan masalah, tetapi mengubah cara Anda menghadapinya. Dengan lebih tenang, dengan lebih percaya diri, dan dengan lebih bijaksana.
Orang-orang yang hidup dengan rasa syukur lebih bahagia, bukan karena mereka memiliki lebih banyak, tetapi karena mereka tahu bagaimana menghargai apa yang sudah mereka miliki. Rahasianya bukan pada pengumpulan, tetapi pada pengakuan. Dan ketika Anda mengakui yang baik, pikiran Anda terbuka untuk menerima lebih banyak. Rasa syukur menciptakan lingkaran yang baik. Semakin banyak Anda bersyukur, semakin banyak kelimpahan yang Anda rasakan. Semakin banyak kelimpahan yang Anda rasakan, semakin banyak alasan yang Anda temukan untuk bersyukur. Menurut Stoicisme, kekuatan sejati tidak terletak pada menginginkan apa yang tidak kita miliki, tetapi pada menghargai apa yang sudah ada di depan kita. Marcus Aurelius mengajarkan bahwa kita harus menyadari keindahan hidup dalam hal-hal biasa. Udara, cahaya, orang-orang yang menemani kita. Bagi para Stoik, hidup dalam rasa syukur adalah hidup dalam harmoni dengan alam, mengakui bahwa setiap saat adalah hadiah, dan bahwa menolak hal itu hanya menghasilkan penderitaan. Mempraktikkan rasa syukur dari sudut pandang ini bukanlah naif, tetapi kebijaksanaan yang diterapkan. Jadikan prinsip ini sebagai praktik harian Anda. Ucapkan pernyataan dengan suara keras, tulis di jurnal Anda, dan ingat bahwa meskipun hari-hari tidak selalu sempurna, selalu ada sesuatu untuk dihormati. Rayakan apa yang Anda miliki dan berkati apa yang datang. Karena ketika Anda memutuskan untuk bersyukur, Anda menempatkan diri Anda dalam posisi kekuatan, dan dari sana Anda dapat menghadapi hidup dengan senyuman, bahkan di tengah badai. Setiap kali Anda bersyukur, Anda semakin dekat dengan kepenuhan. Setiap kali Anda memberkati apa yang sudah Anda miliki, Anda bersiap untuk menerima apa yang masih akan datang. Dengan demikian, Anda menemukan bahwa kelimpahan sejati tidak dimulai dari luar, tetapi dari dalam diri Anda, dalam kemampuan Anda untuk mengenali bahwa hidup, dengan semua cahaya dan bayangannya, sudah merupakan berkah. Pernyataan ketujuh, saya selalu tumbuh dan berkembang. Ketika setiap pagi Anda mendeklarasikan dengan keyakinan, saya selalu tumbuh dan berkembang, Anda mengingatkan pikiran Anda bahwa hidup bukanlah keadaan tetap, melainkan jalan transformasi yang konstan. Tidak peduli di mana Anda berada hari ini atau apa yang telah Anda alami di masa lalu, yang benar-benar penting adalah kemampuan Anda untuk belajar, beradaptasi, dan maju. Pernyataan ini bukan hanya pikiran positif, tetapi keputusan harian untuk tetap terbuka terhadap perubahan dan pertumbuhan, bahkan ketika kenyamanan mencoba menghentikan Anda. Pertumbuhan tidak selalu terlihat langsung. Terkadang terjadi dalam diam, seperti akar pohon yang menguat sebelum permukaan menunjukkan buah. Setiap tantangan, setiap kesalahan, dan setiap pencapaian adalah kesempatan untuk berevolusi. Ketika Anda merangkul mentalitas ini, Anda berhenti menghukum diri sendiri atas apa yang belum Anda capai dan mulai menghargai proses yang membawa Anda menuju versi terbaik dari diri Anda. Ketika Anda mengulangi pernyataan ini, Anda memprogram pikiran Anda untuk melepaskan ketakutan akan kegagalan. Karena jika Anda selalu tumbuh, maka tidak ada kegagalan, hanya pembelajaran. Setiap langkah, bahkan yang tampak salah, adalah bagian dari evolusi Anda. Perspektif itu menghilangkan tekanan untuk menjadi sempurna dan memberi Anda kebebasan untuk mencoba, menyesuaikan, dan terus maju dengan lebih bijaksana setiap kali. Lakukan yang praktis. Identifikasi satu keterampilan atau area dalam hidup Anda yang ingin Anda tingkatkan. Jangan coba mencakup semuanya. Pilih satu hal konkret. Mungkin itu adalah komunikasi Anda, disiplin Anda, kesehatan Anda, atau pengelolaan emosi Anda. Kemudian, berkomitmenlah untuk satu tindakan harian yang memperkuat evolusi tersebut. Ini bukan tentang perubahan besar, tetapi tentang langkah-langkah konsisten yang seiring waktu akan mengubah Anda menjadi seseorang yang benar-benar berbeda. Setiap kali Anda mengulangi frasa, "Saya selalu tumbuh dan berkembang," sertakan dengan gambar yang jelas tentang diri Anda, mengatasi batasan. Visualisasikan bagaimana Anda menghadapi situasi dengan lebih tenang, bagaimana Anda bertindak dengan lebih jelas, bagaimana Anda mencapai apa yang sebelumnya tampak tidak mungkin. Visualisasi itu tidak hanya memotivasi,
tetapi juga melatih otak Anda untuk menerima pertumbuhan sebagai keadaan yang alami. Yang paling kuat dari pernyataan ini adalah bahwa ia menghubungkan Anda dengan kesabaran dan kepercayaan. Kesabaran untuk menerima bahwa evolusi tidak terjadi dalam semalam, dan kepercayaan untuk mengetahui bahwa jika Anda mempertahankan arah, Anda akan selalu maju. Kombinasi itu menghilangkan kecemasan untuk menginginkan hasil instan dan frustrasi karena membandingkan diri dengan orang lain, karena Anda mengerti bahwa jalan Anda unik dan yang penting bukanlah kecepatan, tetapi konsistensi. Ketika Anda merangkul mentalitas ini, hubungan Anda juga berubah. Anda mulai melihat orang lain sebagai teman perjalanan dalam proses mereka sendiri, dan alih-alih menghakimi mereka, Anda mengerti. Anda menyadari bahwa setiap orang sedang berevolusi dengan ritme mereka sendiri, dan itu memberi Anda lebih banyak rasa kasih dan lebih banyak kedamaian. Evolusi tidak hanya individual, tetapi juga kolektif, dan sikap Anda dapat menginspirasi orang lain untuk tumbuh bersama Anda. Menurut Stoicisme, manusia diciptakan untuk berkembang dalam kebajikan dan kebijaksanaan. Marcus Aurelius mengingatkan bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk hidup sesuai dengan alam, yang berarti menggunakan setiap saat untuk menjadi lebih baik dari kemarin. Dari sudut pandang ini, tumbuh dan berkembang bukanlah pilihan, tetapi esensi dari kehidupan itu sendiri. Para Stoik mengajarkan bahwa kita tidak boleh takut pada perubahan karena segala sesuatu dalam alam berubah, dan menolak hal itu hanya menghasilkan penderitaan. Oleh karena itu, setiap kali Anda mengatakan, "Saya selalu tumbuh dan berkembang," Anda memilih untuk menyelaraskan diri dengan hukum alami kehidupan, gerakan, transformasi, perbaikan konstan. Tidak peduli jika hari ini Anda mengambil langkah kecil, itu tetaplah evolusi. Tidak peduli jika Anda tersandung, karena bahkan di sana Anda sedang belajar. Yang penting adalah Anda tidak berhenti. Anda terus melihat ke depan dengan keyakinan bahwa masa depan Anda dibangun langkah demi langkah, pertumbuhan demi pertumbuhan. Selalu ingat, Anda bukanlah versi yang sudah selesai. Anda adalah karya yang sedang dalam proses, dan proses itu, dengan segala liku dan tantangannya, adalah yang menjadikan Anda seseorang yang kuat, bijaksana, dan tangguh. Jadi ulangi, hiduplah dan hargai kebenaran ini. Anda selalu tumbuh dan berkembang, dan itu adalah kekuatan terbesar Anda. Pernyataan 8. Saya mampu mencapai impian saya. Ketika setiap pagi Anda dengan keyakinan mengatakan, "Saya mampu mencapai impian saya," Anda mengirimkan sinyal yang kuat kepada pikiran Anda tentang kepercayaan dan keyakinan pada diri sendiri. Pernyataan ini bukan sekadar pikiran motivasi. Ini adalah pengingat bahwa di dalam diri Anda sudah ada kekuatan dan kemampuan yang diperlukan untuk maju. Seringkali bukan karena kurangnya sumber daya yang menghentikan Anda, tetapi keraguan internal yang Anda ulangi berulang kali. Ketika Anda mengganti keraguan itu dengan kepastian, seluruh sistem kepercayaan Anda selaras dengan tindakan, dan kemudian hidup Anda mulai berubah. Percaya pada diri sendiri adalah titik awal untuk setiap pencapaian. Jika Anda berpikir bahwa Anda tidak bisa, Anda bahkan tidak akan mencobanya. Tetapi jika Anda percaya bahwa Anda mampu, Anda akan membuka diri untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan, meskipun kecil. Itulah kuncinya. Jangan menunggu momen yang sempurna atau keamanan total, tetapi maju meskipun dengan ketidakpastian, karena setiap langkah memperkuat kepercayaan diri Anda dan menunjukkan bahwa Anda memang bisa. Jadikan praktis. Ambil impian besar yang Anda miliki, satu yang mungkin tampak tidak mungkin saat ini. Tulis dan kemudian bagi menjadi langkah-langkah kecil dan terjangkau. Mungkin tujuan Anda adalah memulai bisnis, menyelesaikan studi, atau meningkatkan kesehatan Anda. Jangan berpikir tentang semuanya sekaligus. Fokuslah pada langkah berikutnya yang segera. Pembagian ini mengubah yang tidak terjangkau menjadi sesuatu yang dapat dikelola dan memberi Anda motivasi untuk maju sedikit demi sedikit. Setiap kali Anda mengulangi pernyataan ini, sertakan dengan tindakan. Tidak cukup hanya mengatakannya. Anda perlu mendukungnya dengan fakta. Ulangi, "Saya mampu mencapai impian saya."
Dan kemudian lakukan sesuatu, sekecil apapun, yang mendekatkan Anda pada visi itu. Menulis 1 halaman, mengirim email, berlatih selama 20 menit, mempelajari suatu topik. Hal-hal kecil akan terakumulasi, dan seiring waktu, kemajuan itu akan menjadi pencapaian yang tampaknya jauh. Ketika Anda melakukan ini dengan konsisten, keraguan mulai kehilangan kekuatannya. Suara internal yang mengatakan, Anda tidak bisa, perlahan-lahan meredup karena pengalaman Anda sendiri membantahnya. Anda menyadari bahwa Anda memang bisa, bahwa Anda selalu bisa, dan bahwa satu-satunya yang kurang adalah percaya cukup untuk mengambil langkah pertama. Kepercayaan itu meluas dan mulai tercermin di semua bidang kehidupan Anda. Ingatlah bahwa bermimpi bukanlah kemewahan, itu adalah tanggung jawab Anda sendiri. Ini adalah cara di mana jiwa Anda menunjukkan apa yang mampu Anda capai. Tetapi impian tidak akan terwujud dengan sendirinya. Mereka membutuhkan komitmen Anda, disiplin Anda, dan tindakan Anda. Dengan mengulangi pernyataan ini setiap hari, Anda memprogram pikiran Anda untuk bertindak sesuai dengan tujuan Anda. Dan seiring waktu Anda menemukan bahwa impian bukanlah fantasi, tetapi proyek yang sedang dibangun. Ketika rintangan datang, jangan menginterpretasikannya sebagai tanda bahwa Anda tidak bisa. Lihatlah mereka sebagai bagian alami dari perjalanan. Tantangan muncul untuk menguji komitmen Anda, untuk mengajarkan Anda apa yang masih perlu Anda pelajari, dan untuk mengasah karakter Anda. Setiap kali Anda mengatasi rintangan, Anda memperkuat keyakinan bahwa Anda mampu, dan semakin kuat keyakinan itu, semakin jauh Anda akan pergi. Menurut Stoicisme, kita tidak mengontrol apa yang terjadi di luar, tetapi kita bisa mengontrol disposisi internal kita. Para Stoik mengajarkan bahwa kebesaran tidak diukur oleh hasil langsung, tetapi oleh konsistensi di jalan. Percaya pada kemampuan Anda untuk mencapai impian Anda adalah tindakan penguasaan diri. Anda memilih untuk fokus pada apa yang dapat Anda lakukan hari ini, tanpa membiarkan diri Anda terhenti oleh apa yang berada di luar kendali Anda. Dengan demikian, Anda menjadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk kemajuan yang nyata. Ulangi dengan kuat, saya mampu mencapai impian saya. Jadikan itu sebagai jangkar harian Anda dan panduan Anda di saat-saat keraguan. Karena kebenarannya adalah ini. Anda memiliki lebih banyak kekuatan daripada yang Anda bayangkan, lebih banyak kemampuan daripada yang Anda akui, dan lebih banyak kemungkinan daripada yang pernah Anda pikirkan. Impian Anda bukanlah kebetulan, itu adalah panggilan untuk tumbuh, dan Anda mampu mencapainya. Pernyataan 9. Hari ini saya memvisualisasikan hari ideal saya dengan percaya diri dan sukses. Ketika setiap pagi Anda mengucapkan dengan kuat, hari ini saya memvisualisasikan hari ideal saya dengan percaya diri dan sukses. Anda mengaktifkan salah satu sumber daya paling kuat yang Anda miliki, imajinasi Anda untuk tujuan Anda. Pikiran tidak membedakan antara apa yang Anda bayangkan dengan detail dan apa yang Anda alami dalam kenyataan. Dan itu berarti bahwa ketika Anda memvisualisasikan hari ideal Anda sedang berlatih secara mental untuk meraih kemenangan Anda sendiri. Ini bukan fantasi, ini adalah pelatihan. Ini adalah memberikan peta yang jelas kepada otak Anda tentang kemana Anda ingin pergi dan bagaimana Anda ingin merasa saat mencapainya. Bayangkan sejenak memasuki sebuah rapat dengan percaya diri, melihat bagaimana Anda berbicara dengan jelas dan menerima perhatian dari semua orang. Visualisasikan percakapan sulit di mana Anda menjawab dengan tenang dan tegas. Rekreasi diri Anda melihat bagaimana Anda menyelesaikan tugas-tugas yang telah Anda tunda dan merasakan kepuasan menutup hari dengan kemajuan nyata. Latihan ini tidak hanya memperkuat kepercayaan diri Anda, tetapi juga mempersiapkan sistem saraf Anda untuk bertindak dengan lebih tepat saat-saatnya tiba. Sistem retikular aktivasi, bagian otak yang menyaring informasi yang Anda terima, menyesuaikan dengan apa yang Anda ulangi dengan fokus. Jika setiap hari Anda memvisualisasikan kesuksesan dan mengulangi pernyataan ini, pikiran Anda mulai mendeteksi lebih banyak peluang, lebih banyak sumber daya, dan lebih banyak jalan untuk memenuhi apa yang Anda inginkan. Anda berhenti melihat hanya masalah dan mulai melihat solusi yang sebelumnya tersembunyi,
karena perhatian Anda tertutup oleh keraguan atau ketakutan. Luangkan setidaknya 10 menit untuk latihan ini. Jangan lakukan secara dangkal. Libatkan semua indera Anda. Bayangkan bagaimana penampilan Anda, apa yang Anda dengar, apa yang Anda rasakan, dan bahkan bau apa yang ada di skenario itu. Semakin realistis visualisasi, semakin dalam pemrograman di bawah sadar Anda. Dan selalu sertakan dengan pernyataan, "Hari ini saya memvisualisasikan hari ideal saya dengan percaya diri dan sukses." Kombinasi kata-kata dan emosi ini mengakar pengalaman dalam pikiran Anda. Hasilnya jelas. Anda mulai bergerak dengan lebih percaya diri, membuat keputusan yang selaras dengan tujuan Anda, dan merespons dengan tenang dalam situasi yang sebelumnya membuat Anda gugup. Anda tidak lagi bereaksi secara impulsif. Anda bertindak dengan niat karena pikiran Anda telah berlatih skenario tersebut. Kebiasaan ini menghilangkan sebagian besar kecemasan yang berasal dari ketidakpastian, karena dengan memvisualisasikannya, Anda menjadikannya sebagai sesuatu yang akrab. Jadikan ini sebagai ritual harian. Sebelum kebisingan eksternal mengganggu perhatian Anda, tanamkan visi internal Anda. Jangan menunggu hari untuk mengejutkan Anda. Kejutkan hari itu dengan kejelasan tujuan Anda. Anda tidak perlu menunggu orang lain untuk memvalidasi jalan Anda, atau agar keadaan sempurna. Kekuatan Anda terletak pada mengarahkan pikiran Anda ke apa yang ingin Anda ciptakan, dan praktik itu membuat Anda lebih mandiri, lebih tangguh, dan lebih bahagia. Ketika Anda mengulangi ini secara konstan, Anda akan mulai memperhatikan bagaimana tindakan Anda disesuaikan dengan visi Anda. Itu bukan sihir, itu konsistensi. Pikiran Anda menciptakan emosi, emosi Anda mendorong tindakan, dan tindakan Anda menghasilkan hasil. Dengan memprogram pikiran Anda sejak pagi, seluruh sistem Anda terorganisir untuk mendekatkan Anda pada ideal yang Anda pilih. Menurut Stoicisme, pikiran harus dilatih setiap hari untuk hidup dengan kejelasan dan kebajikan. Para Stoik mengajarkan bahwa tidak ada yang di luar dapat menjamin kebahagiaan. Semuanya tergantung pada bagaimana Anda mengarahkan pikiran Anda. Memvisualisasikan hari ideal Anda dengan percaya diri dan sukses adalah cara modern untuk mempraktikkan prinsip itu. Anda tidak mengontrol semua yang terjadi, tetapi Anda mengontrol persiapan mental Anda, fokus Anda, dan cara Anda merespons peristiwa. Jadi setiap pagi, jadikan pernyataan ini sebagai jangkar Anda. Visualisasikan, rasakan, dan percayalah pada kemampuan Anda. Ulangi. Hari ini saya memvisualisasikan hari ideal saya dengan percaya diri dan sukses. Jadikan itu sebagai tindakan sadar pertama Anda, mesin yang mengarahkan hari Anda. Karena siapapun yang mengarahkan pikiran mereka saat bangun, juga mengarahkan takdir mereka. Dan ketika hari Anda dimulai dengan kejelasan dan kekuatan, semuanya mengalir dengan tujuan. Pernyataan 10. Hari ini saya memilih untuk berani, disiplin, dan penuh kasih. Ketika Anda bangun dan dengan tegas mengatakan, "Hari ini saya memilih untuk berani, disiplin, dan penuh kasih." Anda tidak sedang mengulang kata-kata kosong. Anda sedang menyatakan identitas Anda. Anda mengingatkan pikiran Anda bahwa Anda tidak hidup dengan bereaksi secara acak, tetapi Anda secara sadar memilih siapa yang Anda putuskan untuk menjadi hari ini. Setiap pagi adalah kesempatan untuk memprogram hari Anda dan menyelaraskannya dengan versi terbaik dari diri Anda. Dengan menegaskan ini, Anda memutuskan inersia dari autopilot dan mengambil kendali atas karakter Anda, mengarahkannya menuju sifat-sifat yang membangun kebesaran. Keberanian tidak berarti tidak adanya ketakutan. Itu berarti bahwa meskipun dengan ketakutan, Anda memutuskan untuk bertindak. Ketika Anda menyatakan bahwa Anda berani, Anda bersiap untuk menghadapi percakapan yang Anda hindari, tantangan yang Anda tunda, atau perubahan yang Anda tahu perlu Anda lakukan. Disiplin adalah jembatan antara apa yang Anda inginkan dan apa yang Anda capai. Dan dengan memilihnya secara sadar setiap pagi, Anda melatih pikiran Anda untuk memprioritaskan prinsip Anda di atas emosi sesaat Anda. Kasih, di sisi lain, menghubungkan Anda dengan kemanusiaan, mengingatkan Anda bahwa kita semua berjuang melawan pertempuran yang tidak terlihat, dan bahwa Anda dapat memimpin tidak hanya dengan kekuatan, tetapi juga dengan empati.
luangkan 5 menit saat bangun untuk merasakan sifat-sifat ini dalam tubuh Anda. Tanyakan pada diri sendiri bagaimana seorang yang berani berjalan, bagaimana seseorang yang disiplin bertindak, dan bagaimana seseorang yang penuh kasih merespons. Visualisasikan diri Anda di hari Anda menerapkan masing-masing dari kebajikan ini. Tegas menghadapi tantangan, konsisten menghadapi tugas, ramah terhadap seseorang yang membutuhkan dukungan. Dengan melakukan ini, pikiran Anda dilatih untuk hidup selaras dengan apa yang Anda nyatakan. Sepanjang hari, setiap kali Anda menghadapi keputusan, ingatlah pernyataan Anda. Jadikan itu sebagai kompas internal Anda. Tanyakan pada diri sendiri, apakah pilihan ini mencerminkan seseorang yang berani, disiplin, dan penuh kasih? Pengingat sederhana itu menghindarkan Anda dari jatuh ke dalam perangkap kebiasaan lama dan mendorong Anda untuk tetap selaras dengan versi diri Anda yang Anda pilih di pagi hari. Dengan cara itu, Anda tidak bereaksi dari inersia, tetapi merespons dari tujuan Anda. Yang paling kuat adalah bahwa praktik ini memecahkan batasan yang Anda tetapkan sendiri. Seringkali Anda berkata pada diri sendiri bahwa Anda tidak bisa, bahwa Anda tidak cukup, bahwa Anda tidak memiliki yang diperlukan. Tetapi ketika Anda memutuskan untuk menegaskan identitas Anda dengan kualitas yang lebih tinggi, Anda mengubah naskahnya. Anda memberitahu pikiran Anda bahwa Anda bisa, bahwa Anda mampu, bahwa Anda sudah memiliki dalam diri Anda apa yang Anda butuhkan untuk maju dan, dengan mengulanginya setiap hari, Anda membangun narasi internal baru yang mengubah cara Anda hidup. Seiring waktu, Anda akan melihat bahwa pernyataan ini tidak hanya mengubah cara berpikir Anda, tetapi juga hasil Anda. Anda akan merasa lebih percaya diri, lebih fokus, dan lebih damai dengan diri sendiri. Hidup Anda tidak akan lagi bergantung pada persetujuan orang lain, karena Anda akan dipandu oleh pilihan Anda sendiri. Dan otonomi itu adalah salah satu hadiah terbesar yang bisa Anda berikan pada diri sendiri. Kepastian bahwa Anda memutuskan siapa diri Anda dan bagaimana Anda bertindak tanpa memperhatikan keadaan. Menurut Stoicisme, kebajikan adalah dasar dari kehidupan yang baik. Para Stoik mengajarkan bahwa satu-satunya hal yang benar-benar ada di bawah kendali kita adalah pikiran dan tindakan kita, dan bahwa kebahagiaan sejati muncul dari hidup sesuai dengan nilai-nilai kita. Dengan menyatakan hari ini saya memilih untuk berani, disiplin, dan penuh kasih, Anda sedang mempraktikkan prinsip Stoik. Tidak khawatir tentang apa yang di luar, tetapi mengembangkan kebajikan internal yang memungkinkan Anda menghadapi situasi apapun dengan martabat dan kejelasan. Jadikan pernyataan ini sebagai ritual suci. Ulangi setiap pagi dengan suara yang tegas dan hati yang terbuka. Hari ini saya memilih untuk berani, disiplin, dan penuh kasih. Rasakan sebagai keputusan, bukan sebagai keinginan. Dan amati bagaimana saat hidup sesuai dengan kata-kata itu, hidup Anda mulai berubah, karena pada akhirnya Anda bukanlah apa yang Anda pikirkan secara kebetulan. Anda adalah apa yang Anda pilih dan perkuat setiap hari. Pernyataan 11. Hari ini saya menyiapkan lingkungan saya untuk mendukung pertumbuhan saya. Ketika Anda bangun dan dengan keyakinan menegaskan, hari ini saya menyiapkan lingkungan saya untuk mendukung pertumbuhan saya. Anda mengingatkan diri Anda bahwa kesuksesan Anda tidak hanya bergantung pada kemauan Anda, tetapi juga pada ruang yang Anda bangun di sekitar Anda. Seringkali kita percaya bahwa kita gagal karena kurangnya disiplin, tetapi kenyataannya adalah lingkungan kita tidak dirancang agar mudah tumbuh. Jika kamar Anda penuh dengan gangguan, jika ponsel Anda adalah hal pertama yang Anda sentuh saat bangun, jika ruang kerja Anda berantakan, pikiran Anda mulai hari ini dalam posisi yang tidak menguntungkan. Menyiapkan lingkungan Anda adalah menghilangkan batu-batu dari jalan Anda dan memudahkan kemajuan Anda. Bayangkan betapa berbeda rasanya bangun dengan buku catatan siap untuk menulis ide-ide Anda, pulpen yang menunggu di samping tempat tidur, dan segelas air siap untuk menghidrasi Anda. Ketertiban kecil itu memberitahu pikiran Anda bahwa hari ini berada di bawah kendali, bahwa Anda telah mengatur untuk memulai dengan jelas. Sebaliknya, jika yang pertama kali Anda lihat adalah notifikasi, tugas yang tertunda, dan kekacauan, pikiran Anda teraktivasi dalam mode kekacauan.
Lingkungan mempengaruhi lebih dari yang Anda pikirkan terhadap keadaan mental Anda, dan itulah sebabnya menyiapkan ruang Anda adalah tindakan kecerdasan, bukan hanya organisasi. Jadikan prinsip ini sebagai ritual. Sebelum tidur, luangkan beberapa menit untuk menyiapkan segalanya untuk pagi Anda. Tempatkan buku catatan dan pulpen Anda di meja samping tempat tidur. Letakkan ponsel Anda dalam mode pesawat atau jauh dari tempat tidur dan siapkan apa yang Anda butuhkan saat bangun. Tindakan sederhana ini adalah pesan untuk diri Anda yang akan datang. Saya merawat Anda. Saya membuat jalan lebih mudah bagi Anda untuk maju. Dengan cara ini, Anda menghilangkan gesekan untuk mencari alasan atau membuang waktu di awal hari. Langkah penting lainnya adalah memberitahu orang-orang yang tinggal bersama Anda bahwa beberapa menit pertama di pagi hari adalah sakral. Ini bukan tentang menjadi kaku, ini tentang menghormati ruang pertumbuhan Anda. Jika semua orang memahami bahwa 25 menit pertama itu tidak bisa diganggu, Anda dapat fokus tanpa gangguan pada diri sendiri. Dan apa yang Anda capai dalam beberapa menit pertama itu menentukan kualitas seluruh hari. Karena Anda mulai merasa sebagai pemilik waktu Anda daripada budak tuntutan eksternal. Menyiapkan lingkungan Anda tidak hanya terbatas pada pagi hari, tetapi juga mencakup mengamati lingkungan Anda sepanjang hari. Buku apa yang Anda miliki di dekat Anda, jenis percakapan apa yang Anda dengar, bagaimana ruang kerja Anda terorganisir. Semua itu membentuk pikiran Anda, meskipun Anda tidak menyadarinya. Mengelilingi diri Anda dengan rangsangan yang memperkuat pertumbuhan Anda adalah seperti menanam benih fokus dan disiplin yang seiring waktu akan mekar menjadi hasil. Seiring waktu, Anda akan melihat bahwa mempertahankan kebiasaan menjadi lebih mudah. Anda tidak akan terlalu bergantung pada kemauan Anda, karena lingkungan Anda akan dirancang untuk membantu Anda. Jika Anda ingin membaca lebih banyak, tinggalkan sebuah buku yang terlihat daripada ponsel Anda. Jika Anda ingin berolahraga, siapkan pakaian olahraga Anda pada malam sebelumnya. Jika Anda ingin bermeditasi, tinggalkan ruang yang teratur dan tenang. Dengan cara ini, setiap kebiasaan mengalir dengan lebih sedikit resistensi karena lingkungan mendorong Anda menuju apa yang Anda pilih. Menurut Stoicisme, kita tidak bisa mengontrol semua keadaan eksternal, tetapi kita bisa mengaturnya sedemikian rupa sehingga memperkuat kebajikan kita. Para Stoik mengajarkan bahwa menyiapkan hidup Anda dengan cara yang teratur mendekatkan Anda pada ketenangan, karena Anda mengurangi gesekan yang tidak perlu dan menjaga energi Anda untuk apa yang benar-benar penting. Ini bukan tentang mencari kesempurnaan, tetapi tentang menggunakan akal untuk menyusun ruang dan waktu Anda sedemikian rupa sehingga melayani tujuan Anda. Jadi setiap pagi saat Anda mengulangi, hari ini saya menyiapkan lingkungan saya untuk mendukung pertumbuhan saya. Ingatlah bahwa Anda tidak hanya mengatur objek, tetapi Anda sedang mengatur hidup Anda. Anda sedang menciptakan ruang di mana kebiasaan Anda dapat berfungsi dengan lebih mudah, di mana tujuan Anda terasa lebih terjangkau, dan di mana pikiran Anda dapat fokus tanpa gangguan. Persiapan itu bukanlah detail kecil, tetapi strategi hidup yang memberi Anda keuntungan setiap hari. Siapkan lingkungan Anda hari ini, dan Anda akan melihat bagaimana lingkungan Anda menyiapkan kesuksesan Anda besok. Karena pada akhirnya ini bukan tentang melawan gangguan atau kekacauan. Ini tentang merancang ruang yang membuat apa yang sebelumnya tampak sulit menjadi alami. Itulah kekuatan memilih dengan sadar di mana Anda tinggal, apa yang Anda izinkan. Pernyataan 12. Hari ini saya bertindak meskipun ada perlawanan untuk mengubah hidup saya. Ketika Anda bangun dan berkata dengan kuat, "Hari ini saya bertindak meskipun ada perlawanan untuk mengubah hidup saya." Anda mengingatkan diri Anda bahwa ketidaknyamanan awal bukanlah tanda untuk berhenti, tetapi ujian untuk melatih diri Anda. Perlawanan yang Anda rasakan saat memulai sesuatu yang baru, saat bangun pagi, saat berolahraga, saat belajar, tidak berarti Anda tidak bisa. Itu berarti pikiran Anda sedang mempertahankan yang dikenal, meskipun yang dikenal itu tidak membawa Anda ke tempat yang Anda inginkan. Bertindak meskipun ada perlawanan itu adalah memecahkan penjara tak terlihat dari kenyamanan dan membuka pintu menuju transformasi. Kebanyakan orang menunggu untuk merasa termotivasi sebelum mulai,
Tetapi kenyataannya adalah motivasi datang setelah tindakan, bukan sebelumnya. Jika Anda menunggu momen yang sempurna atau keinginan itu muncul, Anda akan terjebak di tempat yang sama. Sebaliknya, ketika Anda memutuskan untuk mengambil langkah, meskipun Anda tidak merasa ingin melakukannya, Anda mengirimkan pesan yang kuat kepada bawah sadar Anda. Saya yang memimpin, bukan alasan saya. Dan setiap kali Anda melakukannya, Anda menjadi lebih kuat. Anda bisa mulai dengan sesuatu yang kecil. Jika 25 menit dari ritual Anda terasa terlalu banyak, mulai dengan 10. Jika 10 masih terasa banyak, mulai dengan 5. Yang penting bukanlah jumlahnya, melainkan tindakan untuk mengatasi inersia. Karena setelah Anda mulai, perlawanan mulai melemah. Yang sulit bukanlah berlari 5 km, yang sulit adalah mengikat sepatu Anda dan keluar. Yang rumit bukanlah membaca 20 halaman, yang rumit adalah membuka buku. Ketika Anda memahami ini, Anda berhenti menunggu inspirasi dan mulai bertindak dengan disiplin. Fokuslah pada tindakan, bukan pada kesempurnaan. Selama 21 hari pertama, tujuan Anda bukanlah untuk melakukannya dengan sempurna, tetapi untuk melakukannya secara konsisten. Karena konsistensi membangun kebiasaan dan kebiasaan, seiring waktu, membangun identitas Anda. Setiap hari Anda bertindak, meskipun ada perlawanan, Anda memperkuat gagasan bahwa Anda adalah orang yang disiplin, yang mampu menguasai pikiran dan mengarahkan hidupnya. Dan ketika identitas itu menguat, kebiasaan tidak lagi terasa seperti beban, tetapi menjadi bagian alami dari siapa Anda. Perlawanan akan selalu muncul, bahkan setelah Anda berlatih selama berbulan-bulan, tetapi Anda tidak akan melihatnya sebagai hambatan. Anda akan melihatnya sebagai tanda bahwa Anda sedang tumbuh. Ketidaknyamanan adalah harga dari kemajuan. Jika semuanya nyaman, Anda tidak akan pernah berubah. Setiap tetes keringat, setiap menit usaha, setiap keputusan yang tidak nyaman yang Anda buat adalah investasi yang melipat gandakan kekuatan Anda. Dan sedikit demi sedikit, apa yang sebelumnya tampak mustahil menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari Anda. Menurut Stoicisme, apa yang paling merugikan kita bukanlah rasa sakit sesaat, tetapi perlawanan kita terhadapnya. Para Stoik mengajarkan bahwa hidup membutuhkan disiplin, dan bahwa hanya dengan menghadapi ketidaknyamanan, kebajikan dapat ditumbuhkan. Epictetus mengingatkan bahwa tidak ada kemajuan yang datang tanpa usaha, dan bahwa apa yang kita hindari hari ini akan menjadi belenggu di masa depan. Dengan bertindak meskipun ada perlawanan, Anda sedang mempraktikkan prinsip itu, melatih karakter Anda untuk lebih kuat daripada dorongan Anda, dan lebih bebas daripada alasan Anda. Ulangi setiap pagi dengan tekad. Hari ini saya bertindak meskipun ada perlawanan untuk mengubah hidup saya. Jadikan itu sebagai mantra Anda. Pengingat bahwa Anda tidak perlu merasa siap untuk memulai. Anda hanya perlu mengambil langkah pertama, meskipun kecil, meskipun tidak sempurna. Dan ketika Anda melakukannya berulang kali, suatu hari Anda akan melihat ke belakang dan menyadari bahwa ketidaknyamanan awal itu adalah api yang menempa identitas baru Anda. Ingatlah ini, perlawanan tidak akan menghilang, tetapi Anda bisa menjadi lebih kuat darinya. Dan ketika Anda memilih untuk bertindak meskipun segala sesuatu, hidup Anda mulai benar-benar berubah. Karena disiplin tidak hanya mengubah kebiasaan Anda, tetapi mengubah takdir Anda. Pernyataan 13. Segala yang saya butuhkan sudah ada di dalam diri saya. Ketika setiap pagi Anda dengan kuat mengatakan, segala yang saya butuhkan sudah ada di dalam diri saya, Anda mengingatkan bahwa Anda tidak bergantung pada apapun di luar untuk mulai membangun hidup yang Anda inginkan. Kebanyakan orang terhenti menunggu untuk memiliki lebih banyak uang, lebih banyak dukungan, lebih banyak pengetahuan, atau persetujuan orang lain untuk maju. Tetapi kenyataannya adalah bahwa Anda sudah memiliki yang esensial. Iman Anda, kemauan Anda, disiplin Anda, kreativitas Anda, dan kemampuan Anda untuk belajar. Pernyataan ini adalah cara untuk memutus rantai tak terlihat yang membuat Anda percaya bahwa selalu ada sesuatu yang kurang, padahal sebenarnya satu-satunya yang kurang adalah kepercayaan Anda pada apa yang sudah Anda miliki.
Pikiran Anda adalah sumber daya terkuat yang Anda miliki. Di sanalah kemampuan Anda untuk menemukan solusi, beradaptasi dengan hal yang tak terduga, dan menciptakan peluang. Ketika Anda mulai percaya bahwa Anda sudah memiliki di dalam diri Anda apa yang diperlukan, Anda menghilangkan perasaan kekurangan itu dan menggantinya dengan kepercayaan. Dan dengan kepercayaan, segala sesuatu yang di luar menjadi lebih terjangkau, karena Anda tidak lagi bertindak dari kebutuhan, tetapi dari kepastian bahwa Anda bisa. Lakukan latihan untuk memvisualisasikan kekuatan internal Anda saat mengulangi pernyataan ini. Pikirkan tentang keteguhan Anda, tentang momen-momen ketika Anda tidak menyerah meskipun menghadapi kesulitan. Ingat kreativitas Anda, percikan yang memungkinkan Anda menyelesaikan masalah, bahkan ketika tampaknya tidak ada jalan keluar. Bawa ke pikiran Anda disiplin Anda, kemampuan Anda untuk bangkit kembali setelah setiap kejatuhan. Semua itu sudah ada dalam diri Anda, dan Anda telah membuktikannya sebelumnya. Ingatlah setiap pagi untuk melatih bawah sadar Anda untuk mempercayai diri Anda. Ulangi pernyataan ini dengan kekuatan khusus saat Anda merasa ragu. Mudah untuk percaya pada diri sendiri ketika segala sesuatunya berjalan baik. Yang penting adalah mempertahankan kepercayaan itu ketika tampaknya segala sesuatunya menjadi rumit. Setiap kali Anda merasa takut atau tidak yakin, ulangi. Segala yang saya butuhkan sudah ada di dalam diri saya. Dengan melakukannya, Anda mengubah frasa itu menjadi jangkar yang membuat Anda tetap teguh di tengah badai. Ketika Anda berhenti bergantung pada validasi eksternal, hidup Anda berubah. Anda tidak lagi membutuhkan persetujuan orang lain untuk bergerak, karena validasi internal Anda menjadi cukup. Anda tidak lagi menunggu untuk memiliki sumber daya yang sempurna, karena Anda memahami bahwa Anda dapat memulai dengan apa yang Anda miliki dan meningkatkannya di sepanjang jalan. Otonomi itu membebaskan. Anda berhenti merasa sebagai korban dari apa yang kurang dan mulai bertindak sebagai pencipta dengan apa yang sudah Anda miliki. Seiring waktu, kebiasaan ini memperkuat kepercayaan diri Anda. Anda mulai berjalan dengan postur yang berbeda, berbicara dengan lebih percaya diri, membuat keputusan tanpa banyak keraguan, karena Anda tahu bahwa meskipun Anda tidak memiliki segalanya, Anda memiliki yang esensial, pikiran dan kemauan Anda. Dan ketika Anda menggunakan sumber daya internal itu, sumber daya eksternal mulai datang, karena hidup merespons mereka yang sudah bertindak dengan keyakinan. Menurut Stoicisme, kekuatan sejati tidak berasal dari apa yang Anda miliki, tetapi dari apa yang Anda kembangkan di dalam diri Anda. Epictetus mengajarkan bahwa kita tidak boleh bergantung pada hal-hal eksternal untuk kebahagiaan kita, karena yang eksternal selalu tidak pasti dan rapuh. Satu-satunya yang benar-benar kita kendalikan adalah pikiran kita, keputusan kita, dan kebajikan kita. Dengan mengulangi bahwa segala yang Anda butuhkan ada di dalam diri Anda mempraktikkan kebijaksanaan stoik tersebut. Anda memilih untuk bergantung pada kekuatan internal Anda yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Jadikan pernyataan ini sebagai titik awal harian Anda. Tidak peduli apapun yang Anda hadapi, apa yang kurang atau apa yang belum ada di tangan Anda. Ingatlah bahwa yang esensial sudah ada di dalam diri Anda. Ulangi, percayalah, dan bertindaklah dari sana. Karena ketika Anda percaya pada kekuatan internal Anda, setiap tantangan menjadi kesempatan untuk menunjukkan kekuatan Anda, dan setiap langkah yang Anda ambil terasa lebih mantap, lebih bebas, dan lebih penuh. Pernyataan 14. Saya dibayar untuk nilai yang saya ciptakan. Saya menggandakan hasil dan pendapatan. Ketika setiap pagi Anda dengan kuat menegaskan, saya dibayar untuk nilai yang saya ciptakan. Saya menggandakan hasil dan pendapatan. Anda sedang melatih pikiran Anda untuk keluar dari keterbatasan percaya bahwa uang Anda hanya bergantung pada jam kerja yang Anda lakukan. Kenyataannya adalah bahwa dunia tidak menghargai waktu, tetapi menghargai dampak. Dua orang dapat menghabiskan jumlah jam yang sama, tetapi yang menghasilkan lebih banyak nilai, yang menyelesaikan masalah yang lebih besar, atau yang memberikan hasil yang nyata, akan selalu lebih diakui dan dibayar dengan lebih baik. Pernyataan ini memecahkan mentalitas gaji tetap,
dan membuka pikiran Anda pada kelimpahan yang muncul ketika Anda fokus pada menciptakan solusi yang benar-benar mengubah. Nilai tidak terletak pada jam, melainkan pada keterampilan Anda, kreativitas Anda, disiplin Anda, dan kemampuan Anda untuk menyelesaikan apa yang orang lain tidak tahu atau tidak bisa. Ketika Anda memilih untuk fokus pada menggandakan nilai yang Anda berikan, Anda berhenti berpikir tentang berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sesuatu dan mulai berpikir tentang dampak apa yang akan dihasilkan pekerjaan Anda. Perubahan perspektif ini adalah yang membedakan antara mereka yang puas dengan yang minimal dan mereka yang mencapai kemakmuran. Lakukan latihan sederhana. Tulis 3 keterampilan yang Anda miliki dan yang bisa Anda kenakan biaya untuk hasil. Mungkin Anda pandai berkomunikasi, mengorganisir, merancang, menjual, memimpin, atau menyelesaikan masalah yang kompleks. Bayangkan bagaimana keterampilan tersebut dapat menghasilkan dampak konkret dalam kehidupan orang lain. Lebih banyak klien, lebih banyak kejelasan, lebih banyak produktivitas, lebih banyak kesejahteraan. Visualisasikan dampak itu dan pahami bahwa disitulah dasar kemakmuran Anda. Nilai Anda tidak diukur dalam jam, tetapi dalam transformasi. Ketika Anda mengulangi pernyataan ini, rasakan di dalam yang terdalam. Jangan hanya mengucapkan kata-kata. Percayalah bahwa nilai Anda sudah ada, bahwa itu ada di dalam diri Anda, dan bahwa setiap hari Anda memiliki kesempatan untuk menggandakannya. Keyakinan itu memperkuat kepercayaan diri Anda, dan kepercayaan adalah kunci untuk berani mengusulkan, bernegosiasi, dan menawarkan solusi yang lebih luas. Tidak ada yang membayar lebih karena ketidakpastian, tetapi semua orang mengakui dan mempercayai seseorang yang percaya pada apa yang mereka tawarkan. Pendekatan ini juga merangsang kreativitas Anda. Ketika Anda tahu bahwa kemakmuran Anda tergantung pada hasil, pikiran Anda aktif dalam mode inovasi. Anda mulai mencari cara yang lebih cerdas, lebih cepat, dan lebih efektif untuk mencapai dampak. Ini bukan lagi tentang bekerja lebih keras, tetapi tentang bekerja dengan lebih jelas dan lebih strategis. Mentalitas ini membuka pintu karena mereka yang berpikir tentang solusi selalu lebih berharga daripada mereka yang hanya memenuhi dengan yang minimal. Yang paling kuat adalah bahwa pernyataan ini membebaskan Anda dari ketergantungan pada faktor eksternal. Anda tidak lagi menunggu seseorang memberi Anda kenaikan gaji karena Anda memahami bahwa Anda dapat menciptakan peluang baru, proyek baru, jalan baru. Anda hidup dari otonomi, mengetahui bahwa kemakmuran Anda tergantung pada apa yang Anda bangun dan bukan pada apa yang diberikan kepada Anda. Itu memberi Anda kekuatan dan pada saat yang sama memberi Anda kedamaian karena Anda tidak lagi menjadi budak dari ketakutan kehilangan, tetapi pemilik dari kemampuan untuk menghasilkan. Seiring waktu, dengan mengulangi dan menerapkan prinsip ini, kehidupan finansial Anda akan berubah. Anda mulai melihat pendapatan yang tumbuh sebanding dengan dampak Anda, bukan sebanding dengan jam Anda. Anda menjadi seseorang yang lebih dicari, lebih direkomendasikan, dan lebih dihargai. Nama Anda diasosiasikan dengan hasil dan dalam dunia yang membutuhkan solusi, menjadi seseorang yang menciptakan nilai adalah kunci untuk kelimpahan. Menurut Stoicisme, kekayaan sejati tidak terletak pada akumulasi buta, tetapi pada penggunaan bijak dari apa yang Anda bisa ciptakan. Para Stoik mengajarkan bahwa kemakmuran harus merupakan hasil dari kebajikan dan kemampuan Anda untuk melayani orang lain dengan akal dan disiplin. Ketika Anda mengulangi pernyataan ini, Anda menyelaraskan mentalitas Anda dengan prinsip itu. Menjadi berguna, memberikan kontribusi, menyelesaikan masalah, dan dari sana membangun kehidupan yang makmur dan penuh. Jadi setiap hari saat bangun, ingatlah, saya dibayar untuk nilai yang saya ciptakan. Saya menggandakan hasil dan pendapatan. Jadikan pernyataan itu sebagai panduan Anda. Bertindaklah dari sana, dan Anda akan melihat bagaimana hidup Anda berubah. Karena uang bukanlah tujuan akhir. Itu hanya konsekuensi alami dari keputusan Anda untuk menjadi seseorang yang menciptakan nilai besar dalam segala hal yang Anda lakukan.